Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahmad Nurun, SHMH, sebagai pengampu studi di mata kuliah Ilmu Negara. Izinkan saya Dani Kusnadi, salah satu mahasiswa Prodi Hukum, untuk mencoba memaparkan salah satu tugas EAS dari Ilmu Negara. Baik, untuk tugas kali ini saya akan coba memaparkan komparasi negara Indonesia dan Malaysia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang paling dekat, tetangga terdekat di Asia Tenggara, tentunya dengan akar budaya yang serumpun. Namun kedua negara ini memiliki perbedaan mendasar, terutama pada sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Indonesia berbentuk republik presidensial dengan keberagaman etnis yang sangat tinggi, sedangkan negara Malaysia berbentuk monarki konstitusional federal atau parlemen dengan fokus pada keseimbangan etnis Melayu, Cina, dan India. Malaysia cenderung unggul dalam infrastruktur, sistem kesehatan, dan pendapatan per kapita, sementara Indonesia unggul dalam jumlah populasi, luas wilayah, dan kekuatan militer, bisa disebut sebagai peringkat ke-13 dunia. Padahal meskipun sekarang Malaysia unggul di dalam sistem kesehatan, saya selalu ingat dulu waktu kuliah, kuliah dulu yang sebelum hukum di Dataran Jatinangor, sering melihat mahasiswi dari Malaysia yang tentunya mereka belajar ilmu kedokteran di Unpad ya, di Indonesia, dan sekarang sudah bisa melebihi dari sisi kualitas sistem kesehatannya. Tentu ini menjadi pelajaran mencambuk bagi kita sebagai Indonesia. Tentunya harus mau belajar, pada negara lain jangan cukup puas dengan kondisi yang ada apapun bidangnya gitu kan. Berikut akan saya coba sebutkan secara mendalam komparasi antara negara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama akan kita bahas tentang sistem pemerintahan dan politik. Indonesia, seperti yang tadi saya ungkapkan, menganut sistem presidensial, di mana presiden bertindak sebagai negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan Malaysia menganut sistem monarki konstitusional federal dengan sistem parlementer. Raja yang Tuan Agung adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kemudian persamaannya yakni keduanya menerapkan sistem trias politikal, di mana pembagian kekuasaan dan sistem multipartai. Jadi banyak partainya ya yang bisa memilih siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin atau presiden kalau di Indonesia. Kalau di sana perdana menterinya ya, seperti itu. Yang kedua dari aspek hukum dan sejarah, di mana Indonesia secara sistem hukum dipengaruhi oleh tradisi civil law peninggalan dari Belanda, sementara Malaysia menggunakan sistem hukum yang dipengaruhi oleh common law peninggalan dari negara Inggris sebagai penjajahnya ya. Kemudian untuk perkawinan, keduanya mewajibkan pencatatan perkawinan, namun memiliki perbedaan hukum perdata terkait nafkah dan harta bersama.
Kemudian untuk yang ketiga, dari sisi ekonomi dan pembangunan. Negara Malaysia memiliki infrastruktur kesehatan yang telah terintegrasi dan modern, serta angka kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Ekonomi Malaysia lebih fokus pada ekspor teknologi dan sumber daya seperti timah ya. Sedangkan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun masih menghadapi tantangan disparitas infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa ya. Indonesia unggul dalam ekspor komoditas seperti kopi dan lain-lainnya. Untuk biaya hidup di Kuala Lumpur cenderung lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Nah, yang keempat, kita akan coba bahas terkait dengan pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan cenderung menuntut penguasaan banyak mata pelajaran yang seringkali membuat siswa merasa tertekan. Sedangkan di Malaysia, sistem pendidikan lebih fokus pada pemahaman mendalam dengan jumlah mata pelajaran yang lebih sedikit, memungkinkan siswa fokus pada minatnya. Nah, ini menjadi pelajaran juga ya untuk aktivis pendidikan ya terkait dengan kuantitas dari mata pelajaran ya, harus fokus lagi supaya anak didik kita, para penulis bangsa ini lebih fokus pada hal-hal yang diminati dari para pelajar tersebut ya. Dan yang kelima adalah sosial dan budaya, di mana negara Indonesia memiliki keragaman etnis dan budaya yang sangat besar. Ini dicatat ada lebih dari 300 kelompok etnis ya, luar biasa negara Indonesia ini dengan keberagamannya. Tentunya ini PR yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke untuk menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang sementara Malaysia, masyarakatnya hanya terbagi dari 3 kelompok ya, yang terbesarnya itu yakni ada etnis Melayu, Cina, dan India. Itu perbedaannya ya. Dan untuk persamaannya, dari kedua negara ini, keduanya berbagi warisan budaya Melayu, termasuk pencaksilat yang diakui bersama oleh UNESCO. Jadi tidak usah berebutan ya terkait pencaksilat ini, karena ini budaya Melayu dan masing-masing punya atau mengklaim milik sendiri, dan ini sudah diakui oleh UNESCO bahwa ini adalah warisan budaya bersama ya antara Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk yang keenam adalah dari sisi pertahanan, di mana Indonesia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul dan menduduki peringkat ke-13 dalam Global Firepower Index di tahun 2025. Tentu ya, dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tentunya memiliki tentara yang lebih banyak dan tentunya lebih unggul secara kekuatan ya. Sedangkan Malaysia berada di posisi ke-45 ya secara global dengan fokus pada modernisasi yang terbatas. Dan untuk yang terakhir yaitu dari kepemilikan properti WNA. Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan berbeda terhadap kepemilikan properti oleh warga negara asing atau WNA. Ini mencerminkan kebijakan kedaulatan nasional dan daya tarik investasi yang berbeda. Jadi dari ketujuh perbedaan atau komparasi yang barusan saya paparkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kelebihan Indonesia yang harus dipertahankan dan kekurangannya dari sisi kesehatan, pendidikan ya, dan infrastruktur yang dimana Malaysia lebih unggul ya, itu bisa kita pelajari dan terus kita tingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pasti banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.